presentasikan sejarah perkembangan matematika Yunani sekaligus nanti sistem bilangannya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah matematika Yunani, latar belakang sejarah, sistem numerik Yunani kuno, bilangan-bilangan prima, Archimedes, dan trigonometri. Sejarah matematika Yunani. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, yang kemudian dikenal sebagai periode klasik matematika. Semakin berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh pendahulunya, matematika berubah dari fungsi menjadi pengetahuan deduktif. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur dari Italia hingga ke Afrika Utara, tetapi mereka dibersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Kemudian latar belakang matematika Yunani. Dalam waktu relatif singkat, mungkin hanya 1 abad atau kurang, metode yang dikembangkan oleh orang Babilonia dan Mesir kuno telah sampai ke tangan orang-orang Yunani. Semua sejarah didasarkan pada dokumen tertulis, misalnya dokumen tentang matematika di Babilonia dan Mesir kuno sering sangat tepat, seperti di Babilonia ditemukan tablet dari tanah liat berisi sistem bilangan dan penyelesaian akar pangkat dari 2, dan di Mesir ditemukan papirus berisi tentang penyelesaian aritmatika dan geometri. Namun di Yunani sangat sedikit sumber-sumber utama yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan awal matematika di Yunani. Di Yunani tidak ada papirus seperti di Mesir, tidak ada tablet tanah liat seperti di Babilonia. Nah, misalnya Hipparchus 2 abad sebelum Masehi lebih menyukai pendekatan geometris pendahulu Yunani. Tetapi kemudian ia menggunakan metode dari Mesopotamia dan mengadopsi gaya seksagesimal melalui orang-orang Yunani, di mana itu tetap menonjol dalam matematika astronomi selama Renaissance dan periode modern awal. Sampai hari ini tetap ada dalam penggunaan menit dan detik untuk mengukur waktu dan sudut. Aspek dari matematika Babilonia yang telah sampai ke Yunani telah meningkatkan kualitas kerja matematika dengan tidak hanya percaya dengan bentuk-bentuk fisiknya saja, melainkan diperoleh kepercayaan melalui bukti-bukti matematika. Prinsip teorema Pitagoras sudah dikenal sejak zaman Babilonia, yaitu sekitar 1000 tahun sebelum zaman Yunani. Perbedaan para pengikut Pitagoras dengan aliran lain yaitu filosofi mereka bahwa pengetahuan adalah pemurnian terbesar, dan pengetahuan yang mereka maksud adalah matematika. Tidak pernah sebelumnya atau sejak matematika mempunyai bagian yang penting dalam kehidupan dan agama, begitu juga dengan matematika para pengikut Pitagoras. Keyakinan mereka bahwa kenyataan operatif ada di balik fenomena alam, dan hal itu adalah kemauan dari arsitek tertinggi alam semesta diciptakan di bawah keserbaragaman dan kekacauan dunia di sekitar kita, pada asas kesederhanaan dan keseimbangan. Mereka selanjutnya berteori bahwa segala sesuatu fisik dan spiritual harus diberi nomor dan bentuk yang telah ditentukan secara umum dapat disebut sebagai segala sesuatu adalah angka, dan mulai dibuktikan secara matematis oleh Pitagoras pada zaman Yunani kuno. Kemudian, sistem bilangan Yunani. Numerisasi atau sistem numerisasi ialah sistem memberi nama bilangan. Sistem ini mempunyai simbol, simbol pokok atau simbol dasar. Simbol dasar ini dengan aturan penggabungan lambang bilangan dipakai untuk menulis lambang bilangan yang merupakan nama dari bilangan itu. Jadi dalam sistem numerisasi ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, simbol pokok yang dipakai, dan kedua, aturan yang menyatukan simbol-simbol pokok itu untuk menulis semua bilangan. Sedangkan bilangan adalah konsep yang digunakan untuk pengukuran. Konsep bilangan pada awalnya hanyalah untuk kepentingan mereka menghitung dan mengingat jumlah. Lambat laun, setelah para ahli matematika menambah perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan,
bahasa matematika menjadi sesuatu yang penting dalam setiap perubahan kehidupan. Tak heran lagi, bilangan senantiasa hadir dan dibutuhkan dalam sains, teknologi, dan ekonomi, bahkan dalam dunia musik. Dahulu di Yunani, ketika orang primitif hidup di gua-gua dengan mengandalkan makanannya dari tanaman dan pepohonan di sekitar gua atau berburu untuk sekali makan, kehadiran bilangan, hitung-menghitung, atau matematika tidaklah terlalu dibutuhkan. Tetapi tatkala mereka mulai hidup untuk persediaan makanan, mereka harus menghitung beberapa banyak ternak miliknya dan milik tetangganya atau beberapa banyak persediaan makanan saat ini. Dengan demikian, mulailah mereka membutuhkan dan menggunakan hitung-menghitung. Seperti halnya di Mesir atau Mesopotamia, bangsa Yunani pun mengembangkan sistem numerisasinya sendiri, yakni ada dua, bilangan etik dan ionik. Next. Bilangan etik seperti yang tertera pada PPT, ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Bilangan etik ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Etik. Sistem numerisasi etik dilambangkan sederhana di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Lambang bilangan etik menyerupai penulisan lambang bilangan Mesir kuno, ditulis menurut sistem pengelompokan, menggunakan dasar bilangan desimal, dan menggunakan lambang bilangan pengganti pada setiap pertengahan kelipatan 10. Bilangan ionik, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Sejarah perkembangan ionik merupakan tulisan tertua dari masyarakat purba yang telah melahirkan dua jalur proses perkembangan sistem penulisan. Lambang bilangan ionik ini adalah tidak mengenal sistem penulisan berdasarkan letak bilangan, menggunakan dasar bilangan desimal dan seksagesimal. Bilangan dasar seksagesimal terutama dipergunakan untuk besaran sudut, dan lambang bilangan 0 tidak dikenal, tetapi lambang untuk menunjukkan tempat kosong pada sistem bilangan dasar seksagesimal mereka lukiskan dengan lingkaran. Kemudian lanjut ada bilangan prima. Definisi dari bilangan prima sendiri adalah bilangan bulat yang hanya mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, dengan kata lain hanya bisa habis dibagi oleh tepat dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sejarah bilangan prima dalam karya Euclid terdapat dalam buku ke-9 Elements menyatakan bahwa bilangan prima tak akan berakhir. Pernyataan tersebut telah dibuktikan Euclid dengan menggunakan pembuktian kontradiksi. Dan dalam buku tersebut, Euclid juga menulis teori fundamental aritmatika yang berbunyi setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima dalam sebuah bentuk dasar yang unik. Inilah yang sekarang kita kenal mencari faktor prima dari suatu bilangan. Perkembangan bilangan prima berikutnya pada masa Yunani kuno dikenal dengan penemuan saringan Eratosthenes. Saringan ini digunakan untuk menentukan bilangan-bilangan prima, keberadaan rumus untuk memprediksi banyaknya bilangan prima kurang dari n. Dilanjutkan dengan penemuan oleh Ernst Maisel. Sebelumnya, maaf, Rufus. Nah, beberapa ahli matematika pernah menyatakan rumus untuk bilangan prima, yaitu 2n-1 untuk n bilangan prima. Sebaliknya, 2n-1 bukanlah bilangan prima untuk n, bukan bilangan prima. Namun, rumusan tersebut terbukti salah. Buktinya pada tahun 1640, Pierre de Fermat berhasil menunjukkan bahwa keliru untuk n sama dengan 29, dan beberapa waktu kemudian Euler menunjukkan bahwa kali ini benar untuk n sama dengan 31. Nah, jadi salah satu cara mudah mencari bilangan prima adalah dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Next, jadi untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Haura.
Halo, Mbak Haura. Halo. Halo, ini kenapa berhenti? Tadi katanya manggil Mbak Haura ya? Iya, Bapak. Baru break. Oke, monggo, monggo. Sembari nunggu Mbak Haura, mungkin bisa saya lanjut dulu diskusi tentang tokoh matematika bangsa Yunani kuno. Yang pertama ada Thales, kurang lebih sekitar 624 sampai 548 sebelum Masehi. Thales adalah seorang pedagang yang membawanya pergi jauh dari negerinya. Dalam kunjungannya ke negeri-negeri yang lain, Thales berkesempatan menambah pengetahuannya dalam bidang matematika alam dan astronomi. Dari perjalanan Thales tersebut, Thales menemukan teorema, yakni suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya, sudut-sudut ala suatu segitiga sama kaki adalah sama, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama, serta suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Kemudian tokoh yang kedua, Pitagoras. Maaf, Bapak, tadi suaranya Pitagoras juga sudah terdengar belum, Pak? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan. Tokoh yang kedua adalah Pitagoras. Sama halnya dengan Thales, Pitagoras juga pernah belajar di Mesir, Babilonia, dan India. Sekembalinya dia dari perjalanan ke luar negeri, Pitagoras mendirikan sebuah sekolah di Crotona yang memberikan pelajaran falsafah, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Moto dari Pitagoras yang terkenal adalah semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam. Dalam hal ini, bilangan dianggap sebagai sejumlah titik dalam konfigurasi geometri yang menggambarkan mata rantai antara geometri dan aritmatika. Pitagoras dan pengikutnya membangun bilangan-bilangan figuratif di mana banyak teorema menarik yang dapat dibuat dengan bilangan figuratif ini, antara lain bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagon, dan bilangan persegi panjang. Bilangan lainnya yang dianggap sebagai hasil temuan Pitagoras adalah bilangan bersahabat dan bilangan sempurna. Suatu bilangan dikatakan bilangan bersahabat apabila bilangan yang pertama sama dengan jumlah pembagian murni bilangan kedua, dan bilangan kedua sama dengan pembagi murni bilangan pertama. Sedangkan untuk bilangan sempurna apabila jumlah pembagi murni suatu bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Anaxagoras. Anaxagoras dilahirkan di Klazomenai dan meninggal kira-kira tahun 428 sebelum Masehi. Dia pernah dipenjarakan di Athena karena dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa yang harus disembah, melainkan hanyalah sebuah benda besar yang berpijar. Pendapat ini sangat bertentangan dengan kepercayaan masyarakat ketika itu, sehingga Anaxagoras dimusuhi oleh masyarakat. Kemudian, Anaxagoras menerbitkan buku yang berjudul On Nature. Dengan terbitannya buku tersebut, pendapat Anaxagoras mengenai alam semesta mulai berkembang di tengah masyarakat dan akhirnya karya Anaxagoras ini menjadi buku yang sangat populer di zaman tersebut.
Kemudian tokoh yang keempat adalah Hippocrates. Hippocrates dilahirkan di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Hippocrates menulis buku yang berjudul Element of Geometry. Menurut teorema Hippocrates, segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Hippocrates mendemonstrasikan teoremanya ini dengan memperlihatkan bahwa luas dua lingkaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat diameternya. Kemudian, tokoh yang kelima adalah Acitas. Acitas dilahirkan di Tarentum kira-kira 428 sebelum Masehi. Dia adalah seorang jenderal dan negarawan sekaligus seorang pengikut Pythagoras yang menempatkan aritmatika di atas geometri. Acitas adalah orang yang sangat perhatian dengan pendidikan dan kurikulum sekolah. Dia membagi matematika atas 4 cabang matematika, yakni aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Salah satu karya Acitas yang menonjol adalah penyelesaian De Leon problem dalam 3 dimensi yang melibatkan kerucut dan silinder, yang merupakan langkah pertama kepada geometri analitik. Tokoh yang keenam adalah Zeno. Menurut ajaran Pythagoras, ruang dan waktu diasumsikan sebagai titik-titik dan ruang dan waktu juga mempunyai suatu sifat yang disebut kontinuitas. Menurut ajaran Pythagoras, waktu dan ruang dapat dibagi atas bagian-bagian yang sangat kecil sekali, yakni kecil yang tak terhingga. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Zeno, yang berpendapat bahwa konsep divisibilitas dan multiplikitas adalah tidak mungkin. Zeno mengemukakan beberapa paradok dan sebagian besar berhubungan dengan gerak benda. Di antara paradok Zeno ini yang paling terkenal antara lain dikotomi Achilles Stadium. Tokoh yang ketujuh adalah Demokritus. Demokritus dikenal sebagai penganut paham doktrin materialistik. Dia pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan Babilonia. Demokrat banyak menulis tentang matematika. Beberapa buku di antaranya adalah On Number, On Geometry, On Irrational. Di samping Demokritus juga banyak menulis risalah-risalah dalam bidang matematika dan kimia. Tokoh yang selanjutnya adalah Plato. Meskipun tidak banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang matematika, namun Plato adalah seorang inspirator aktivitas matematika, di mana dia banyak membantu matematisian lainnya dalam pengembangan matematika. Salah satu penemuan khusus dari Plato dalam bidang matematika adalah penemuannya tentang rumus triple Pythagoras. Pentingnya Plato dalam sejarah matematika adalah karena perannya yang sebagai pemancing inspirasi dan bimbingannya terhadap teman-teman seangkatannya. Dalam karyanya Republik, Plato mengatakan bahwa aritmatika mempunyai efek yang sangat besar sekali, yaitu memaksa pikiran. Bilangan abstrak dan bilangan adalah raja dari kelahiran buruk dan baik. Dari apa yang telah dilakukan dan dihasilkan Plato, dapat diambil kesimpulan bahwa Plato mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan matematika. Akademi Plato di Athena merupakan pusat matematika dunia dan waktu itu. Dan dari setelah Plato itu, guru-guru dan peneliti-peneliti matematika yang kenamaan pada zamannya seperti Eudoxus. Tokoh yang kesembilan adalah Eudoxus. Eudoxus adalah salah seorang murid Plato dalam bidang matematika. Eudoxus memperkenalkan hal baru mengenai perbandingan seharga, di mana A banding B sama dengan C banding D. Jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N, bilangan MA lebih kecil dari NB, maka MC lebih kecil dari ND. Atau jika MA sama dengan NB, maka MC sama dengan ND. Atau jika MA lebih besar dari NB, maka MC lebih besar dari NB. Di samping definisi mengenai perbandingan seharga, Eudoxus menemukan lagi suatu aksioma yang sering disebut dengan aksioma kontinuitas. Aksioma ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya bilangan tersebut tidak ada yang sama dengan 0.
Maka dapat dicari suatu penggali sehingga salah satunya lebih besar dari yang lain. Tokoh yang ke-10 adalah Archimedes. Ia berasal dari Sirakus. Ia menggunakan metode kelelahan untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga. Ia memberikan lampiran yang cukup akurat terhadap PI. Dia juga mengaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus-rumus volume benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Tokoh yang selanjutnya adalah Hippias. Hippias dilahirkan di Elis. Hippias banyak sekali menulis naskah, baik mengenai matematika maupun pidato-pidato. Tetapi semua hasil karya Hippias ini tidak dapat ditemukan. Hippias memperkenalkan bentuk kurva yang lain dari kurva, garis lurus dan lingkaran, yang lebih dikenal dengan trisektrik atau kuadratik dari Hippias. Kurva Hippias ini lebih dikenal dengan kuadratik sebab kurva ini dapat digunakan untuk mengkuadratkan suatu lingkaran. Tokoh yang terakhir adalah Aristoteles. Karya yang berjudul On Indivisible Lines cukup menjadi perbincangan yang ramai. Isi dari risalah ini mengenai indivisible atau tidak dapat dibagi. Aristoteles juga menulis biografi tentang Pythagoras, namun karya ini hilang. Diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah yang dilakukannya mengenai adanya infinito atau tak terhingga dalam aritmatika dan geometri mempengaruhi penulisan-penulisan berikutnya terhadap dasar-dasar matematika. Kemudian, faktor-faktor lahirnya filsafat matematika Yunani. Pengaruh ilmu-ilmu yang berasal dari Babilonia atau Mesir di lembah Sungai Nil, kemudian berkat kemampuan dari dan kecakapannya ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek praktis saja, tetapi juga aspek teoritis kreatif. Yang kedua adalah kebutuhan akan ilmu yang dapat memudahkan dalam menjalankan hidup. Next. Nah, Archimedes dari Sirakus sekitar 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Ia adalah ahli matematika dan penemu dari Yunani yang terkenal. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Archimedes sendiri adalah seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Dan ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan kota Sirakusa. Dia juga mengkaji spiral yang mengharumkan namanya, rumus-rumus volume benda putar, dan sistem rintisan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar, sehingga sejarawan matematika memandangnya sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah. Selanjutnya, trigonometri. Trigonometri atau dari bahasa Yunani trigon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti mengukur adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dan penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi pada abad ketiga sebelum Masehi. Astronom pertama kali mencatat panjang sisi-sisi dan sudut-sudut dari segitiga siku-siku antara masing-masing sisi yang memiliki hubungan. Ini dia jika setidaknya salah satu panjang sisi dan salah satu nilai sudut diketahui, lalu semua sudut yang panjang dapat ditentukan secara algoritma. Masa Helenistik, masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini ditemukan oleh sejarawan Troisan. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi atau bahkan disebut masa kemunduran antara zaman klasik yang brilian dan kebangkitan kekaisaran Romawi.
Penerapan matematika pada zaman Yunani. Pada zaman Yunani, penggunaan matematika yang menonjol digunakan sebagai matematika astronomi. Contohnya yaitu triangulasi. Asal-usul mengenai triangulasi tidak diketahui dengan pasti, tetapi metode ini telah digunakan secara luas oleh peradaban Mesir dan Yunani kuno. Selama berabad-abad, triangulasi umum terkait dengan navigasi maritim, di mana pelaut menggunakannya untuk melacak posisi mereka. Pada masa itu, triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan lokasi berdasarkan hukum trigonometri. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu sisi dan dua sudut dari segitiga diketahui, dua sisi lainnya dan sudut segitiga akan dapat dihitung. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, diskusi dulu. Boleh, silakan. Boleh diskusikan, silakan. Ayo. Silakan kalau mau diskusi. Ada yang mau tanyakan nggak? Halo. Oke, Mbak. Saya yang pertama adalah menyorot dari sistem ataupun menumbuhkan suatu pengetahuan, ide-ide, gagasan di bidang pengetahuan, mengkonstruksi suatu pengetahuan ya, dari zaman ini saya fokus ke zaman Yunani, terutama khususnya matematik ya, atau yang saya katakan masih rumpun satu sain gitu ya, rumpun sain gitu. Nah, kalau teman-teman lihat perubahan yang ada ataupun perkembangan dalam dunia, khususnya di bidang pendidikan ataupun di bidang sains, nah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya tidak bisa suatu zaman ataupun suatu negara. Nah, ini bisa berkembang dalam artian dalam bidang pendidikannya, tetapi kita harus mampu mengadopsi, mampu belajar sebagai comparison, sebagai pembanding untuk membandingkan mana yang baik, mana yang tidak. Nah, inilah di matematik, di perkembangan pendidikan matematika juga saat ini juga seperti itu. Memang Indonesia saat ini memang dikatakan terlambat ataupun tertinggal. Nah, ini ya. Ini tertinggal. Nah, ini ya. Kenapa? Karena kita saat ini, Indonesia ini saat ini, kalau saya lihat ya, masih bergelut di dunia politik. Gagasan-gagasan, ide-ide tadi. Nah, tadi itu kan ada yang di penjara nih ya. Di siapa Mbak yang di penjara itu Mbak? Yang di penjara tadi siapa? Yang karena mengatakan bahwa matahari itu bukan dewa itu. Siapa? Halo? Halo? Archimedes, Pak. Archimedes? Oke. Nah, yakin Archimedes? Yakin ya? Nah, karena Archimedes itu juga salah satu penemu dalam mengkonstruksi suatu bilangan. Di dalam teori bilangan itu ada hukum Archimedes. Nah, itu ya. Nah,
Kalau di dalam teori bilangan, kalau kita lihat Archimedes ini ya, ada hukumnya. Nah ini coba saya cekkan bukunya. Nah ini send out. Nah ini ya, kelihatan ya, sudah kelihatan. Nah ini bentar. Nah ini Archimedes ya. Kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah ini adalah yang ngajar teori bilangan siapa saat ini? Belum ya? Oh ya. Nah ini ada teorema sifat atau Archimedes. Nah ini yang biasa kita gunakan dengan urusan dengan apa? Jika A dan B sembarang bilangan bulat positif, maka terdapat N anggota bilangan natural atau asli, sedemikian sehingga untuk setiap A dan B anggota bilangan bulat positif, terdapat N anggota N yang berlaku bahwa N kali A itu harus lebih besar atau sama dengan B. Nah, dari sini dengan teorema Archimedes ini juga kita bisa katakan bahwa jika ada 3,5 anggota bilangan bulat positif, karena 3 dan 5 kan anggota bilangan bulat positif nih. Nah, maka nantinya terdapat 2 itu anggota dalam bilangan bulat, dalam bilangan natural, sedemikian sehingga 2 kali 3 itu nanti sama dengan 6. Dan 6 ini biasanya harus lebih besar dari 5 atau dioperasionalkan ya, karena kita akan membuktikan bahwa N kali A harus lebih besar atau sama dengan B. Kalau kita ngambil 3 ya nggak apa-apa, B-nya berapa kan gitu. Nah nanti harus bisa juga nanti kalau kita ngambil 3, A-nya 3, N-nya misalkan 1, nanti kan misalkan ada AB pasti akan sama dengan terkecilnya, karena kata-katanya adalah bilangan bulat positif. Ini sebenarnya adalah logika. Nah, jadi teman-teman, apa namanya, mana ini tadi? Ini ya. Nah ini. Jadi teman-teman, matematik itu mempunyai sumbangsih terhadap pola pikir pendidikan matematik itu, terhadap pola pikir yang ada, menganalisis, mengukur. Nah itu ya, bukan semerta-merta teman-teman itu harus ahli hitung-hitungan, tidak, tapi pola pikir yang dikonstruksi dari situ. Pola pikir sudah ada untuk memahami konsep-konsep matematik. Nah itu loh ya. Nah kalau kita hanya mengajarkan atau memahami matematik tidak dibarengi dengan konsep berpikir, entah itu berpikir kritis, berpikir pemecahan masalah, komunikasinya, matematisnya, nah kita akan sulit. Saya yakin teman-teman tadi dengan saya membaca simbol-simbol, ya kan, teman-teman akan susah loh, kok aneh simbol itu kok bisa dibaca. Nah inilah komunikasi. Komunikasi matematis itu penting karena untuk memahami simbol. Bahasa dalam matematika itu penting untuk mengkonstruksi suatu logika, untuk memahami suatu simbolisasi matematis. Nah, begitu juga ketika zaman Yunani itu, ketika belajar para tokoh itu di Mesir, Babilonia, mereka harus memahami itu. Mereka melakukan proses penerjemahan. Mereka melihat, dan mereka telah kembali lagi. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, belajar kemanapun itu penting. Cobalah bayangkan ketika zaman Yunani itu tidak ada tokoh-tokoh yang saling belajar. Dalam artian hanya tinggal di situ, memahami situasi di situ, menutup diri. Bagaimana budayanya? Mereka menganggap kita sudah maju nih. Nah, tetapi ketika kita keluar daerah itu, wah, ternyata kita belum maju nih. Nah, ini bagian dari komparasi keilmuan. Nah, ini terlihat dari apa? Saya cek indeks pembangunan manusia di Indonesia ini ya. Nah, kita ini masih di bawah ya, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kita masih di bawah itu indeks pembangunan manusia. Nah, indeks pembangunan manusia itu
apa namanya, indikatornya apa di bidang kesehatan yang dilihat, ya kan? Pada angka harapan hidup, dilihat pada pendidikan, dan dilihat dari apa namanya, pengeluaran atau pendapatan per kapita. Nah, ini ya. Ini kita bisa katakan kita masih kalah. Nah, oleh karena itu kita mempelajari sejarah ini bukan sejarah matematik ini pada intinya ide-ide apa saja, konsep-konsep berpikir apa saja yang ada di zaman Mesir, zaman Yunani itu. Dari situ loh. Tadi banyak hal nih konsep-konsepnya yang ada. Nah, kira-kira yang presentasi ini ide atau konsep apa sih Mbak yang bisa diambil dari situ? Apa? Bisa dirangkum ide-ide matematiknya? Bisa yang lain juga bisa memberi masukan ide-ide apa saja. Kita bukan serta-merta hanya melihat simbolisasi matematisnya saja. Tetapi ide-ide apa saja, karena kita pendidikan ya, pendidikan matematik kita menarik. Kita harus paham secara matematikanya, tapi ketika kita berbicara orang pendidikan, apa sih yang bisa diambil dari perjalanan matematika waktu itu? Siapa tahu ini bisa diterapkan untuk saat ini. Silakan. Terutama yang presentasi. Halo?